kata rahmah itu dengan senyuman, ya, dengan keramahan. Itu benar, ya, bahwa salah satu aspek daripada rahmah, kasih sayang Allah kepada manusia itu adalah ketika kita bisa lemah lembut, bisa ramah, mudah tersenyum, dan itu adalah karakter keindonesiaan kita. Tapi makna rahmah yang terpenting adalah bagaimana kita menyampaikan Islam ini kepada manusia sebagai penyelamatan. Dalam bahasa Kristiani biasa disebut salvation, yang mereka membawa keselamatan ke seluruh penjuru dunia. Mungkin kita rubah ini dan mengambil alih tugas tersebut, bahwa penyelamatan itu ada, ya, di atas pundak kita. Kewajiban kita menyampaikan Islam ini ke seluruh penjuru dunia untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan dari kebangkrutan moral yang sekarang ini mengancam. Manusia terancam bangkrut secara moralitas. Yang baik dipandang buruk, yang buruk dipandang baik. Ya, yang hitam dipandang putih, yang putih dihitamkan. Terbolak-balik fitrah manusia atau tabiat manusia sekarang ini. Dan kita punya tanggung jawab untuk menyelamatkan itu. Tentu yang terpenting adalah kita punya tanggung jawab untuk menyelamatkan manusia dari ancaman api neraka dengan menyampaikan Islam ke seluruh penjuru dunia. Maka kata yuk berdakwah ini saya kira sangat penting untuk kita selami bersama. Hari ini kita membahas tentang nuzul Al-Quran. Ya, dan ketika kita berbicara tentang nuzul Al-Quran atau nuzul Al-Quran ini, saya ingin memulai dengan kata-kata nuzul dulu. Ya. Dari kata nuzul itu kan nazala yanzilu, nuzulan, dan seterusnya. Bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang diturunkan. Nah, kata diturunkan ini sesungguhnya mengandung makna yang luar biasa. Yang pertama bahwa secara azali, secara original, ya, keasliannya, Al-Quran itu berasal dari atas, ya, dari langit. Dan kalau kita berbicara tentang langit, tentu kita bersentuhan dengan kesucian. Maka Al-Quran itu adalah kitab suci, ya, berasal dari yang maha suci, Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa disebut dengan nuzul, ya, sesuatu yang diturunkan? Padahal boleh jadi juga diistilahkan saja dengan kata diberikan atau diwahyukan. Ya, memang ada salah sebagian menyebut sebagai yuha, diwahyukan. Tapi kenapa yang populer itu adalah nuzul, diturunkan? Karena sebenarnya ini adalah peringatan kepada kita semua bahwa Al-Quran itu pada tataran kemanusiaan harus difahami bahwa itu sesuatu yang sudah diturunkan. Dan kata diturunkan itu artinya apa? Dibawa turun ke bumi. Kalau dalam bahasa Fakurai Shihab, dibumikan. Ya. Jadi coba lihat ada dua aspek, ya. Satu adalah aspek samawi, aspek langit. Ada aspek kesucian di situ. Maka Al-Quran kita harus jaga kesuciannya. Dalam segala aspeknya tentunya. Imam Syafi'i bahkan mengatakan kalau mau membaca Quran, wuduklah kira-kira begitu, ya. Itu menjaga aspek kesucian, ya. Tentu aspek kesucian yang terpenting adalah menjaga kemurnian Al-Quran. Dan Allah yang kemudian turun tangan menjaga kemurnian Al-Quran itu, kesucian Al-Quran itu. Maka ini aspek samawi, aspek langit, aspek Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian nuzul diturunkan, ada aspek manusia di situ. Disinilah pentingnya untuk kita memahami bahwa Al-Quran pada aspek nuzul diturunkan itu, ada aspek atau nilai-nilai kemanusiaan yang terjadi di situ. Artinya apa? Al-Quran ini harus kita terjemahkan dalam kehidupan manusia kita. Dan untuk menerjemahkan itu, diperlukan wawasan kemanusiaan. Jadi jangan kita berwawasan malaikat dalam memahami Al-Quran pada tataran kemanusiaan kita. Nggak nyambung nanti. Ya. Makanya kerap kali Al-Quran ini kita selalu kita hanya yakini sebagai kitab suci, tapi nggak pernah, ya, terrealisasikan dalam kehidupan kemanusiaan kita. Karena kita tidak pernah menyadari bahwa Al-Quran itu diturunkan. Ya, dalam arti ada nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita fahami di situ. Maka aspek, ya, realita kehidupan, aspek sikon, situasi, kondisi di mana kita hidup, itu sangat menentukan bagaimana kita memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran tersebut. Maka ini sangat penting sehingga jangan sampai kesucian Al-Quran itu tergantung terus di bumi, di langit. Tapi harus diturunkan agar kesucian itu bisa mewarnai kehidupan kita. Ada nilai-nilai kebaikan, kesucian pada bisnis, pada politik,
pada kehidupan sosial, pada kehidupan keluarga, kehidupan individu kita, akhlak kita, itu ada nilai-nilai kesucian yang kemudian mempengaruhi kehidupan kita. Karena Al-Quran sudah turun dan bersama kita. Makanya disebutkan di situ, dzalika al-kitabu la raiba fi. Kata dzalika itu nggak pernah diterjemahkan dengan itu. Terjemahan mana saja kata dzalikal kitabu di surah Al-Baqarah dan beberapa surah lain, itu selalu diterjemahkan inilah kitab suci. Kenapa inilah? Karena kalau masih dzalika itu masih di atas. Ya, masih ada bersama Allah. Tapi kalau inilah berarti sudah bersama kita. Dan kalau Al-Quran sudah bersama kita, berarti seharusnya memberikan pengaruh nyata dalam kehidupan kita. Itu yang saya maksud dengan nuzul ya Al-Quran. Lalu apa Al-Quran itu? Al-Quran itu adalah kitabullahil kalamullahil mu'jiz ya. Al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawati. Minimal ada 4 komposisi dari definisi tersebut yang penting. Yang pertama adalah kalamullah ya. Kenapa kalamullah? Untuk memastikan bahwa jangan sampai kemudian kita ada yakin bahwa Al-Quran ini ada kalam-kalam yang lain. Jangan sampai ada yang meyakini bahwa ada kalam Muhammad yang terlibat di situ. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di situ adalah murni 100% adalah kalamullahi yang diturunkan kepada Muhammad gitu ya. Ini yang pertama. Jadi kita harus yakini bahwa memang Al-Quran itu adalah kalam Allah. Dan kalau kita mengatakan kalam Allah, berarti kalam ini itu dilengketkan kepada Allah. Nah, apa yang teringat kepada kita? Kesuciannya, kehebatannya, kemaha luar biasanya, ketidakterbatasannya. Maka Al-Quran itu kalam yang tidak terbatas. Bahkan kalam yang qadim sifatnya. Kenapa qadim? Artinya azali, bukan sesuatu yang dibuat, dikreasi, bukan diciptakan. Karena melengket ke Allah gitu. Maka kata kalamullah itu mengandung makna yang sangat luar biasa. Ya. Itu yang pertama, kalamullah. Yang kedua, al-mu'jiz. Ini sebentar saya akan lebih banyak berbicara tentang mu'jizatul Quran. Nah yang ketiga, al-munazzal ala Muhammad. Yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dalam definisi ini ditekankan al-munazzal ala Muhammad? Untuk sekali lagi memastikan bahwa jangan sampai ada perkiraan bahwa ada Al-Quran yang diturunkan kepada selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan sampai ada keyakinan bahwa ada beberapa persen Al-Quran ini diturunkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Misalnya saja sebagai contoh. Ya. Ini adalah keyakinan yang salah dan sesuatu pemahaman yang keliru dan perlu kita luruskan. Jadi Al-Quran itu al-munazzal ala Muhammad yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang diturunkan kepada siapapun termasuk kepada Ali. Ditolak secara tegas ya bahwa tidak ada ayat manapun apalagi 10% misalnya ada ayat Al-Quran yang kemudian diturunkan kepada Ali karramallahu wajha ya. Ini yang ketiga ya. Lalu yang keempat al-muta'abbad bitilawati, bahwa Al-Quran itu adalah merupakan ibadah ritual dalam membacanya ya. Jadi satu huruf itu 10 pahala. Apalagi di bulan Ramadan yudha'af lahu ad'afan, dilipat gandakan pahalanya. Maka berlipat ganda pahala Al-Quran ini kalau kita baca ya. Hanya saja sayang memang bahwa banyak orang Islam kemudian membaca Al-Quran ini untuk sekedar menghitung-hitung, mengkalkulasi pahala-pahala. Tidak ada salahnya, tapi yang salah kemudian ketika membatasi diri pada kalkulasi-kalkulasi pahala, seolah-olah kita masuk surga karena jumlah pahala yang kita telah kumpulkan. Padahal pun kita masuk surga bukan karena jumlah pahala yang telah kita kumpulkan, tapi karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka walaupun memang dijanjikan bahwa membaca Al-Quran itu memiliki nilai pahala, bukan berarti membaca Al-Quran sekedar untuk mengejar jumlah pahala, lalu kita mengambil kalkulator, sudah berapa pahala yang telah kita hasilkan selama bulan Ramadan. Tapi pastinya adalah bahwa membaca Al-Quran itu adalah bagian dari ritual al-muta'abbad. Beda dengan membaca novel misalnya kan. Nah ini luar biasa Al-Quran ini. Sehingga wajar misalnya dalam Al-Quran kita berusaha untuk menghatamkan minimal sekali Al-Quran selama bulan Ramadan. Lalu saya kembali kepada bagian kedua dari definisi tadi itu. Al-mu'jiz. Ya, bahwa Al-Quran itu memiliki kemukjizatan. Nah apa kemukjizatan itu? I'jaz itu artinya mengalahkan. A'jaza yu'jizu i'jazun. Ya. Jadi ada rajulun ajuz, itu artinya orang tua. Ya. Nah, orang yang tua itu artinya orang yang memiliki, yang kira-kira sudah kalah secara energi lah. Ya. Secara energi sudah terkalahkan. Makanya dalam bahasa Arab orang yang sedang pensiun disebut taqa'ud.
orang yang terduduk. Artinya, dan itu sebenarnya istilah yang kurang tepat ya. Masa orang pensiun disebut taqa'ud, orang yang terduduk seolah-olah orang nggak mampu melakukan apa-apa. Kayak di Amerika ini orang yang masih 90 tahun pun nampak masih menyetir mobil sendiri gitu ya. Karena ada jiwa independensi. Walaupun itu terkadang terjadi karena terpaksa. Anak-anaknya nggak peduli lagi sama orang tuanya. Gitu ya. Maka terpaksa orang tua harus nyetir sendiri. Tapi maksud saya istilah pensiunan ya di dalam bahasa Arab itu menurut saya kurang tepat. Karena itu artinya al-mutaqa'id, al-taqa'ud artinya orang yang terduduk, yang tidak mampu melakukan apa-apa. Makanya kadang di Indonesia kadang ada orang yang masih umur 70 tahun udah duduk-duduk aja kerjanya gitu lah. Padahal masih banyak halus yang kita lakukan ya. Mahathir di Malaysia itu 93 tahun masih jadi Perdana Menteri. Walaupun saya harapkan di Indonesia kalau sudah tua-tua udah kasihlah kesempatan kepada yang muda-muda untuk jadi pemimpin negeri ini. Jangan itu terus yang baru ya. Sudah 70 tahun masih juga memaksakan diri mau maju gitu lah. Kasihan bangsa kita itu. Ya, walaupun saya ingin mengatakan bahwa istilah pensiun itu jangan taqa'ud lah kira-kira, carilah kata yang paling tepat itu. Ya mungkin dalam bahasa Al-Qur'an kan fa idza faragta fansab itu ya. Mungkin diistilahkan saja al-munsib ya, orang yang pindah gitu ya, dari tugas yang satu ke tugas yang lain. Karena sesungguhnya selama kita hidup itu, kita tidak pernah berhenti untuk beraktivitas dan berkreasi, melakukan kreasi-kreasi, beramal ya. Maka kembali kepada kata ijaz ini, kata a'jaza yu'jizu artinya mengalahkan ya, melemahkan. Artinya apa? Setiap tantangan yang dihadapi oleh Al-Qur'an itu pasti dikalahkan dan pasti akan dilemahkan oleh kekuatan Al-Qur'an itu. Dan itu terbukti dalam sejarah, dalam segala aspeknya. Nah, hanya saja memang ketika kita mendengarkan kata mukjizah Al-Qur'an ini, dan memang mukjizah Al-Qur'an adalah mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang mengkritik kok Muhammad itu nggak ada mukjizatnya yang bersifat fisikal, itu salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya tanda-tanda kebesaran Allah yang banyak secara fisik. Hanya saja untuk menampilkan bahwa mukjizat yang sesungguhnya yang Allah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah berupa Al-Qur'an, maka mukjizat yang lain itu tidak terlalu populer dalam agama kita. Misalnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk bulan, tiba-tiba bulan seolah-olah terbelah. Suatu ketika dalam perjalanan pergi ke peperangan, para sahabat di musim panas ini, dan bayangkan musim panas di Saudi Arabia hampir nggak ada yang namanya hujan. Musim panas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabat kehausan, ya banyak yang hampir meninggal dunia karena kehabisan air. Beliau kemudian menengadahkan tangan minta hujan, tiba-tiba hujan, dan beliau hanya memakai telapak tangan saja menada hujan itu dan ratusan prajurit beliau meminum dengan puas dan air itu tetap ada. Artinya apa? Ini bagian dari mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW. Tapi memang Allah telah menjadikan Al-Quran sebagai the real mukjizat, sebagai mukjizat yang sungguhnya bagi nabinya yang terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran itu adalah mukjizatnya. Hanya saja sekarang ini kerap kali ketika kita berbicara tentang mukjizat Al-Quran, maka yang terbayang kepada kita hanya saja bukti-bukti ilmu pengetahuan, sains dan teknologi dalam Al-Quran. Itu bahagian kecil daripada mukjizat Al-Quran. Kenapa? Karena sekali lagi, Al-Quran itu adalah mukjizat dalam segala aspeknya. Dalam segala aspeknya, dari A sampai Z, itu Al-Quran adalah mukjizat. Tidak ada celah. Ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada celah pada Al-Quran itu. Ya. Maka pada segala aspeknya Al-Quran itu mengalahkan segala tantangan. Mukjizat. Ya. Nah, yang pertama adalah kemukjizatan Al-Quran pada aspek bahasanya. Ya. Dan ini yang pertama kali terbukti. Kenapa? Karena ketika Al-Quran pertama kali turun, ya, orang Arab ketika itu angkuh, sombong dengan kemampuan sastra yang dimilikinya. Karena memang itulah kelebihan Arab ketika itu. Tidak ada kelebihan ilmu, tidak ada kelebihan sains, apalagi. Tidak ada. Maka kelebihannya adalah kemampuan untuk bersastra, membuat puisi dalam bahasa Arab dan sebagainya. Maka ketika Al-Quran turun, ada upaya-upaya dari kalangan mereka untuk mencoba menandingi Al-Quran itu. Singkat cerita, saya tidak perlu memberikan contoh-contoh, ternyata mereka kemudian dikalahkan oleh Al-Quran. Mereka gagal total untuk menandingi Al-Quran. Kehebatan bahasa Al-Quran ini dalam segala aspeknya. Dari pilihan kata-katanya, setiap kata yang terpilih dalam Al-Quran itu memiliki makna tertentu. Ada seleksi ketat kira-kira begitu, bukan sembarang. Ya, bukan sembarangan ya.
Maka pilihan kata pun sangat diseleksi, kemudian keseimbangan kata per kata, ya. Misalnya teman-teman membaca tentang apa ya, zakar wa untha misalnya, perempuan dan laki dalam Al-Quran itu seimbang, ya. Jadi sama jumlahnya misalnya. Jadi ada keseimbangan luar biasa dalam memilih kata-kata. Kemudian keindahan sastra. Coba baca surah Ar-Rahman, 'Allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, dan seterusnya gitu. Keindahan sastra tapi tidak mengurangi makna. Ada orang yang berusaha membuat puitis sesuatu yang puitis, semakin puitis semakin berkurang maknanya. Tapi Al-Quran tidak demikian. Itu kehebatan bahasanya. Demikian juga kedalaman makna dari kata-kata bahasa Al-Quran itu, ya. Nah, contoh yang selalu saya berikan itu di mana-mana adalah bagaimana seorang profesor linguistik, profesor ahli bahasa dari Universitas Yale namanya, di sini di Connecticut, dekat dengan pesantren kita. Beliau pernah melakukan penelitian tentang bahasa Al-Quran sejak 9/11 tahun 2001. Ya. Dan baru beberapa tahun terakhir beliau kemudian mengeluarkan kesimpulan bahwa bahasa Al-Quran ini, artinya bahasa Arab yang asli, itu adalah bahasa yang paling sempurna dan tidak akan pernah tertandingi oleh bahasa apapun. Ya. Beliau memberikan contoh-contoh, misalnya ayat kursi. Ya. Berapa di antara kita yang menghafal ayat kursi? Coba baca ayat kursi dan fahami makna-makna yang ada pada ayat kursi itu. Ya. Ada 9 makna penting di ayat kursi itu, 9. Ya. Tapi yang luar biasa adalah bahwa konten yang pertama, makna yang pertama dan makna yang terakhir klop, ya, sejalan. Yang kedua pertama dan kedua terakhir itu sama maknanya. Ketiga pertama, ketiga terakhir itu maknanya sama. Keempat pertama, keempat terakhir itu juga nyambung. Lalu yang kelima, yang tengahnya itu seolah-olah menggabungkan semua makna dalam dalam ayat kursi tersebut. Ya, beliau meneliti itu. Nah, kita ini kan sudah menghafal ayat kursi dari dulu pun, tapi nggak pernah mencoba memahami makna-makna yang terkandung pada ayat kursi tersebut. Nah, ini ahli bahasa non-muslim di Yale University. Jadi itu pertama, ya, kehebatan Al-Quran dalam bahasa. Sampai sekarang ini pun tidak ada yang bisa menandingi bahasa Al-Quran. Sehingga ada orang yang mengatakan, siapa yang menguasai bahasa Arab dengan baik, maka dia akan mudah menguasai bahasa-bahasa yang lain. Ya. Kecuali barangkali bahasa Cina yang sangat susah itu. Nah, yang kedua, kemujizatan Al-Quran itu adalah dari aspek kandungannya, ya, konten, ya, Al-Quran itu. Tentu yang pertama adalah kandungan Al-Quran itu sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ya. Kesempurnaan ini artinya apa? Bahwa tidak ada satu masalah dalam kehidupan manusia pun kecuali ada, ya, di dalam kandungan Al-Quran itu. Yang menjadi masalah adalah muslim tertantang untuk memahami permasalahan hidup berdasarkan apa yang ada dalam Al-Quran. Ini kan tantangan sebenarnya. Masalah ekonomi dibahas, masalah politik pun ada, masalah budaya ada, masalah seni pun ada. Ya. Al-Quran itu sendiri sangat identik dengan seni. Yang membaca dengan suara yang baik, orang Indonesia kan di mana-mana juara MTQ itu, suaranya bagus-bagus. Ya. Artinya apa? Dalam segala aspek kehidupan manusia itu ada kaitan dengan Al-Quran. Itu kesempurnaan Al-Quran dalam segi konten, ya. Coba baca buku apapun. Kalau ada buku yang berbicara tentang politik, ya, dia nggak ngomong mengenai budaya. Kalau ada buku yang berbicara tentang ekonomi, ya, dia nggak ngomong mengenai politik. Ya. Tapi Al-Quran ada semuanya. Itu kemujizatan yang luar biasa. Nah, tentu yang kedua adalah, seperti yang saya sebutkan tadi, bukti-bukti keilmuan yang ada pada Al-Quran itu, baru pada abad ke-20 dan 21 ini mulai dibuktikan, dieksplor, ya, dinampakkan. Ya. Maka banyak di antara saintis yang kemudian pada akhirnya memeluk agama Islam karena menemukan bahwa ternyata Al-Quran itu penuh dengan bukti-bukti kebesaran Allah dalam sains dan teknologi. Nah, tentu yang terakhir dalam hal kandungan ini juga adalah bahwa Al-Quran itu dalam kandungannya selalu sejalan, ya, selalu sejalan dengan norma-norma kehidupan manusia. Tidak pernah lapuk, tidak pernah ketinggalan zaman, ya. Misalnya di abad 21 ini kan banyak manusia berbicara tentang apa? Tentang hak manusia, hak asasi manusia, berbicara tentang kebebasan, berbicara tentang keadilan, berbicara tentang toleransi, berbicara tentang emansipasi wanita. Kalau kita bisa menantang diri kita, mencari semua konsep-konsep ini dalam Al-Quran, kita akan menemukan bahwa semua itu ada dalam Al-Quran. Masalah emansipasi wanita misalnya, ternyata jauh sebelum Eropa berteriak-teriak, berkuar-kuar tentang emansipasi wanita, Al-Quran sudah berbicara tentang kesetaraan Adam dan Hawa dalam surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami katakan Allah,
wahai Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di surga. Bukan tinggallah kamu dan ajak istrimu, bukan. Tinggallah kamu bersama. Bersama itu namanya ma'iyah, kebersamaan. Itu namanya kesetaraan. Jadi ada kesetaraan hak untuk tinggal di surga. Ya. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Nikmati apa yang di surga itu bersama-sama. Itu namanya mutsanna dalam bahasa Arab. Wa kula, bukan wakul dan berikan sedikit pada istrimu, bukan. Enggak begitu Al-Qur'an ya. Jadi ada kesetaraan di situ. Jadi kalau kita berbicara tentang emansipasi wanita, enggak perlu kita diajarin. Karena Al-Quran itu penuh dengan nilai-nilai modern seperti itu. Ya ini saya tidak perlu panjang ya. Kita bisa panjang karena saya sering menyampaikan konsep ini di acara-acara di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya sering diundang berbicara tentang wanita dalam Islam. Maka sekali lagi Al-Quran, kandungan Al-Quran itu sejalan dengan norma-norma modern ya. Dan inilah yang kemudian pada saat terjadi 9/11 ya, tahun 2001 di Amerika Serikat, banyak orang-orang yang kemudian mencoba mencari-cari kesalahan yang ada dalam Al-Quran itu. Mencoba mencari di mana kandungan Al-Quran yang kira-kira memang mengajarkan kekerasan, mengajarkan pembunuhan, mengajarkan terorisme dan sebagainya. Nah, ada cerita yang biasa sampaikan di mana-mana. Saya diundang suatu ketika membaca doa di sebuah lapangan. Lalu tiba-tiba dari belakang ada yang nepuk pundak saya. Saya lihat dia orang putih Amerika dan dia mengatakan saya juga Muslim. Nah waktu itu di tahun 2001 di Amerika kita sedang saling mencurigai. Mereka curiga kepada kita, kita pun curiga kepada mereka. Setelah selesai acara, singkatnya saya tanya dia, kamu masuk Islamnya kapan? Dia katakan baru kemarin, artinya 3 hari setelah 9/11. Pada waktu itu kan orang Amerika lagi marah betul kepada Islam. Saya tanya, kok kamu bisa masuk Islam? Nah dia ceritalah, singkat cerita, waktu hari H, ketika terjadi serangan itu, ada yang mengatakan di televisi, kalau Anda ingin tahu inspirasi teror, ajaran teror, bacalah Al-Quran. Apa yang dia lakukan? Dia pergi membeli Al-Quran di salah satu toko buku, dia baca Al-Quran 3 hari 3 malam berturut-turut. Untuk apa? Bukan untuk mendapatkan hidayah, tapi untuk mendapatkan di mana kata teror dalam Al-Quran. Lalu apa yang terjadi? Semakin dia cari kata teror, semakin dia tidak menemukan. Apa kata beliau? Yang saya temukan adalah mutiara-mutiara. Ya. Itulah kandungan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mengandung mutiara-mutiara yang sangat luar biasa. Dan oleh karenanya, ini menjadi bagian daripada makna daripada mukjizah Al-Quran itu. Tentu yang ketiga adalah bahwa Al-Quran itu memiliki mukjizah ruhiyah ya. Sebuah kemukjizatan ruh yang sangat luar biasa. Nah ini kalau teman-teman baca Al-Quran ya berkali-kali khatam ya, mungkin nggak pernah mengatakan saya sudah bosan. Ya. Tapi coba beli novel ya, satu buku novel, lalu baca 5 kali 7 kali, pasti akan mengatakan sudah bosan. Gitu. Tapi nggak ada orang yang bahkan puluhan kali khatam Al-Quran. Itu Imam Syafi'i dalam 1 bulan Ramadan itu bisa khatam Al-Quran setiap hari itu. Imam Syafi'i itu, karena boleh hafal tentunya kan. Dan memang itulah beliau yang lakukan. Nah kita ini, kekuatan Al-Quran itulah. Membaca itu dengan sebuah, sebuah pengaruh ruh yang sangat luar biasa. Ya. Makanya orang-orang di kampung, ya, orang-orang tua kita yang, ya jangankan faham bahasa Arab, bahasa Indonesia pun karena nggak bisa bahasa Indonesia. Ada orang-orang tua di kampung, itu bisa membaca Al-Quran tapi tidak bisa membaca bahasa Indonesia. Ya, termasuk ibu bapak saya. Ya. Ibu bapak saya itu buta huruf kalau bahasa Indonesia. Ya, tapi bisalah membaca abata ya bahasa Arab, bahasa Al-Quran gitu loh. Nah, orang tua di kampung itu kok begitu mau membaca itu loh. Sangat susah membacanya, tapi masih mau. Kenapa? Ada daya tarik ruh di situ. Ya, itu kekuatan ruhiyah Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Al-Quran diturunkan di atas sebuah gunung, Anda akan lihat gunung itu goncang. Karena ada kekuatan dahsyat yang terjadi di situ. Saya ingin persingkat ya, supaya waktu, mungkin kita bisa tanya jawab. Ada sebuah cerita yang terjadi di Amerika ini. Jadi saya kembali kepada 9/11 tadi. Waktu terjadi serangan teror di Amerika tahun 2001, itu saya diundang untuk membaca doa di salah satu acara besar di kota New York. Di sebuah lapangan namanya Yankee Stadium. Ya. Nah, tadi di video mungkin lihat selintas saya membaca Al-Quran itu. Tapi saya tidak membaca doa, saya justru membaca Al-Quran. Nah, saya persingkat cerita, 3 bulan setelah saya membaca Al-Quran itu, ada seseorang wanita menelpon ke rumah saya. Dan
Dan dia mengatakan, apa benar ini Syamsi Ali? Saya katakan, iya benar. Dia mengatakan, saya sudah mencari Anda 3 bulan. Loh, kenapa? Dia katakan, apa benar Anda yang membaca Quran di Yankee Stadium? Saya katakan, iya. Dia katakan, ketika itu nama saya Simfia Roland. Simfia itu nama non-muslim lah. Tapi katanya, sekarang ini nama saya Tahira. Loh, kenapa berubah nama? Saya bilang, dia ceritalah, waktu saya membaca Al-Quran di Yankee Stadium itu beliau Kristen, perempuan ini, dan tanpa dia sadari dia meneteskan air mata, menangis gitu. Mendengarkan bacaan Al-Quran itu. Maka beliau tidak tahan pergi mencari. Itu tadi yang dibaca orang Islam itu apa. Dan kasih tahu itu bukunya orang Islam. Jangan tahu namanya Al-Quran. Cuma mengatakan bukunya orang Islam. Muslim's Book. Pergilah ke perpustakaan. Dia pinjam bukunya orang Islam. Dikasih terjemahan Al-Quran. Dia baca terjemahan. Ini hanya terjemahan ya. Dia baca terjemahan Al-Quran itu hampir setiap malam. 3 bulan berturut-turut. Lalu pada 3 bulan terakhir itu, dia pergi mencari masjid, alhamdulillah. Dia ketemu di sebuah, tidak jauh dari rumahnya, dan masuklah Islam di masjid itu. Karena imam masjid itu mengenal saya, maka dikasih nomor telepon saya ke beliau, ke perempuan tadi, akhirnya beliau menelpon ke saya. Artinya apa? Ini bukti langsung betapa pengaruh bacaan Al-Quran itu dahsyat kepada spiritualitas kita, kepada kejiwaan kita. Makanya Umar saja ya, Umar itu kan hatinya sangat kasar itu. Itu keras sekali hatinya Umar sebelum masuk Islam. Beliau itu sering pemabuk. Ya kalau beliau mabuk itu kalau nggak dapat orang untuk dipukul, onta yang ditebas lehernya. Itu Umar sebelum masuk Islam. Sangat jahili sekali Umar itu. Tapi beliau tersentuh dengan bacaan Al-Quran itu ya. Kenapa? Kekuatan ruhiyah Al-Quran. Maka itulah beberapa aspek mukjizah Al-Quran. Mudah-mudahan bisa kita fahami. Saya ingin akhiri dengan mengatakan begini. Al-Quran itu sempurna. Al-Quran itu dahsyat, luar biasa, indah, kuat ya. Tantangannya ini adalah pada umat kita sekarang. Bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Maka kesimpulannya adalah perlu wawasan Iqra kembali. Kita ingat kembali waktu pertama kali Al-Quran turun. Yang perlu sekarang ini adalah coba orang Islam seolah-olah menerima Iqra lagi itu. Apa itu Iqra? Saya menerjemahkan dengan re-reading. Membaca kembali Al-Quran kita. Ya. Sebab terkadang pembacaan kita ini mengalami kelesuan. Kita membaca Al-Quran, ya, bahkan kita hafal Al-Quran. Tapi kemudian berulang-ulang kita baca dengan tujuan-tujuan terkadang hanya untuk apa? Seperti yang saya sebutkan tadi, mengumpul-ngumpulkan pahala itu. Hitung-hitung pahala. Seolah-olah kita hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Iqra itu artinya membangun wawasan. Ya. Maka wawasan kita perlu diluruskan kembali dengan Al-Quran kita. Misalnya konsep-konsep dalam Islam ya. Saya akhir-akhir ini karena begitu banyak kritikan-kritikan kepada Islam terkadang karena beberapa perilaku segelintir orang Islam. Konsep jihad, bagaimana kita membaca kembali konsep jihad ini. Bahwa jihad itu bukan destruktif sifatnya, bukan melakukan pengerusakan, bukan membom, bukan membakar, bukan membunuh, bukan. Tapi jihad itu adalah membangun. Bagaimana kita membangun dunia ini sehingga bisa menjadi surga kecil sebelum surga kita di akhirat nanti. Ini adalah kewajiban kita bersama. Dan kita memakai konsep jihad itu sebagai modal yang membangun dunia kita ini. Demikian juga konsep mati di jalan Allah itu. Bagaimana kata mati di jalan Allah ini? Ya, kita mulai dengan konsep hidup di jalan Allah. Ya, kalau kita hidup di jalan Allah, maka insya Allah kita akan mati di jalan Allah. Orang yang mati di atas kasur sedang nyenyak tidur, tapi dia sudah hidup di jalan Allah, maka dia akan mati di jalan Allah pada sendirinya. Maka yang perlu kita tekankan pada kesempatan ini di dalam dunia kita sekarang yang seringkali terjadi kesemrautan, chaos, kekacauan dalam memahami agama kita adalah bagaimana kita melakukan re-reading, ya Iqra kembali kepada Al-Quran kita ini. Demikian juga dengan kata-kata misalnya at-tahakkum bil Quran, ya berhukum dengan Al-Quran, lalu kita kemudian mulai mengata-ngatai orang-orang yang merasa berhukum kepada undang-undang dasar misalnya. Harus kita fahami bahwa undang-undang dasar bagi orang Islam itu selama sejalan dengan Al-Quran itu anggap sebagai terjemahan daripada Al-Quran, tafsiran dari Al-Quran. Maka jangan dipertentangkan. Ini wawasan, diperlukan wawasan. Ya. Jadi jangan kemudian kita mengatakan waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan kepada Allah maka mereka kafir. Ya. Padahal kita nggak sadar bahwa apa yang tercantum dalam undang-undang itu selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keislaman kita, maka itu bagian dari
interpretasi daripada ajaran Al-Quran. Jadi jangan kita dipertentangkan. Sebab kalau kita punya wawasan seperti itu, disitulah kemudian kita mudah untuk dijatuhkan dalam perangkap. Maka ada orang Islam kemudian semakin dia berislam, semakin merasa nggak perlu menjadi penduduk warga negara yang baik. Atau sebaliknya, ada orang yang merasa paling warga negara yang hebat, maka kemudian Islam dianggap sebagai ancaman. Tidak perlu kita mengatakan saya Pancasila, saya ini, saya itu. Karena kenapa? Kita bisa jadi Pancasila, menjadi orang yang Pancasilais, tapi Pancasila itu sendiri merupakan terjemahan daripada kandungan Al-Quran. Bagi kita orang Islam, ketuhanan yang Maha Esa adalah Qul huwallahu ahad atau la ilaha illallah. Ini diperlukan wawasan. Ya. Untuk sampai kepada kesimpulan seperti ini, diperlukan iqra. Ingat ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Dan insya Allah kita lanjutkan tanya jawab beberapa menit ya. Karena di sini sudah mulai agak siang. Dan saya harus bersiap-siap untuk kegiatan yang lain. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Ustadz Syambi Ali yang telah memaparkan materinya. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Di awal tadi kita juga diingatkan untuk jangan merasa sudah hebat dalam berbuat baik. Nah, untuk teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan, boleh banget nih disampaikan. Caranya bisa raise hand terlebih dahulu atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke, ada yang raise hand, silakan Kak. Di on kan. Baik, bismillah. Sebelumnya terima kasih kepada moderator, khusus kepada Ustadz Ali yang telah memaparkan materinya sangat luar biasa. Begini Ustadz, Rizal ingin bertanya perihal terkait tentang ibaratnya membaca Al-Quran ya, karena kan sekarang di zaman sekarang banyak banget anak-anak muda yang cenderung lebih memainkan TikTok gitu Ustadz. Zaman sekarang itu banyak TikTok, terus apalagi ya, pokoknya ke media-media seperti itu gitu Ustadz. Dan hampir di daerah Rizal pribadi itu mayoritas anak-anak muda itu lebih cenderung selalu memainkan media sosial daripada membaca Al-Quran gitu. Dan ketika kita mengajaknya itu Masya Allah luar biasa gitu, alasannya itu banyak banget gitu, alasannya belum bisa baca atau lain sebagainya, malu, sungkan atau gimana, apalagi teman-teman yang ibaratnya pengen di luar gitu. Pertanyaannya, bagaimana sih caranya biar mengajak teman-teman kita yang di luaran sana, yang katakanlah mereka yang sampaikan kata Ustaz belum bisa membaca Al-Quran, namun ibaratnya semangat dan dorongan daripada teman-temannya juga, karena kan gimana ya, ketika kita ngajak teman terus ada juga yang suka ngajak lagi, jadi kayak kita tuh berlomba-lomba gitu Ustaz gitu lah. Mungkin itu aja, mudah-mudahan dipahami. Terima kasih. Ya, jadi saya kira memang kita harus memiliki apa yang disebut dengan self-independence ya. Jadi anak muda itu salah satu karakternya adalah memiliki independensi yang tinggi. Laisal fata man yaqulu abi walakin al fata man yaqulu ha anadha. Pemuda itu bukan yang selalu mengatakan itulah bapak saya pejabat, bapak saya pebisnismen, bapak saya, bukan. Anak muda itu yang berani mengatakan ini diri saya ya. Walaupun bapak saya pejabat, bukan berarti kemudian saya menjadi spoil lalu diberikan fasilitas-fasilitas. Karena bapaknya pejabat, anaknya jadi pejabat juga semuanya gitu loh. Ya, karena bapaknya seorang yang kaya raya, anaknya kemudian diberikan fasilitas-fasilitas yang terkadang juga berlebihan sehingga anak itu tidak memiliki mentalitas yang kuat. Jadi pemuda itu memiliki mental yang kuat. Nah, salah satu mental yang kuat yang diperlukan pemuda sekarang ini dalam dunia keterbukaan media adalah bagaimana menghadapi media dan khususnya media sosial ya. Itu sudah merupakan satu kesimpulan bahwa salah satu addiction atau kecanduan yang sekarang ini yang paling berbahaya adalah kecanduan media sosial ya, termasuk Facebook, Twitter, Instagram, dan sekarang TikTok yang banyak dipakai itu. Ini banyak sekali anak-anak remaja yang kemudian kecanduan ya, apalagi dalam
zaman dimana sekarang sekolahnya online. Di Amerika ini kan rata-rata online ya, semua sekolah di rumah. Ya hanya sekitar 10-15% saja itu belajar sebenarnya. Selebihnya adalah main di media sosial anak-anak itu. Nah ini sudah menunjukkan bahwa anak-anak sudah kehilangan jati diri, ya. Dikalahkan oleh alat. Ya. Seharusnya kita yang mengontrol alat itu, bukan kita dikontrol oleh alat. Saya tidak mengatakan tidak perlu media sosial karena saya sendiri sangat terlibat dengan media sosial. Tapi bagaimana kita bisa menjadikan media sosial itu sebagai alat untuk kita di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Misalnya sharing tulisan-tulisan yang bermanfaat, sharing pemikiran-pemikiran yang bermanfaat, bahkan sharing foto-foto kegiatan bisa menjadi inspirasi bagi orang lain misalnya. Nggak ada masalah itu. Ya. Nah, tapi Al-Quran ini secara khusus, jangan sampai kemudian Al-Quran tidak diperhatikan gara-gara terlalu sibuk dengan media sosial. Apalagi di bulan Ramadan ini tentunya. Ya. Jangan sampai kemudian nanti akan menjadi sebuah pertanyaan besar di hari akhirat nanti. Apa yang Anda telah lakukan ya, di bulan Ramadan ini. Dan oleh karenanya kembalilah kepada asal. Asal itu bahwa kita yang menjadi master. Kita menjadi tuan dari segala-galanya. Ya. Kita menjadi tuan dari HP kita. Kita menjadi tuan dari media sosial kita. Bukan menjadi budak-budak mereka itu. Maka kita yang mengatur waktu kita. Pada saat bulan Ramadan itu untuk kita banyak manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan, termasuk diantaranya membaca Al-Quran gitu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Ada pertanyaan lagi nih dari kolom chat, izin membacakan. Dari Muhammad Razik. Assalamualaikum Ustadz, aku ingin bertanya, sebenarnya nuzul Quran itu 17 Ramadan seperti kata orang-orang atau pada malam Lailatul Qadar Ustadz? Terima kasih. Jadi itu bisa direkonsiliasi, bisa dua-duanya ya. Jadi 17 Ramadan bisa salah satu diyakini sebagai salah satu Lailatul Qadar. Tapi pastinya Al-Quran turun itu pada Lailatul Qadar. Hanya saja memang Lailatul Qadar itu kan kita tidak tahu kapan terjadinya. Apakah di 17, apakah di 21, apakah di 23, apa di 27. Ya rata-rata orang meyakini 27, 29 itu ya. Tapi itu pun bukan sebuah kepastian. Maka itu bukan sesuatu yang bertentangan. Tapi pastinya menurut Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Yang disebut dengan fi Lailatul Mubarakah, di malam yang penuh keberkahan itu. Nah, kapan itu? Ya, kita nggak tahu tanggalnya. Nah, maka yang mengatakan 17 Ramadan itu kan itu perkiraan-perkiraan bahwa itulah malam turunnya Al-Quran. Sehingga banyak yang melakukan peringatan nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Tapi sesungguhnya kalau kami di Amerika ini rata-rata melakukan bukan peringatan tapi rata-rata melakukan i'tikaf secara khusus itu pada malam 27, 29. Teman-teman kita yang mengimamin tarawih di Amerika ini rata-rata mengkhatamkan Al-Quran ya, satu malam satu juz. Dan itu khatam Al-Quran terkadang pada malam 27 atau malam 29. Ya, lalu kemudian kita lanjutkan dengan refleksi, dengan renungan tentang Al-Quran sebagai bagian dari peringatan lah kira-kira begitu. Maka di Indonesia sudah menjadi tradisi 17 Ramadan sebagai malam peringatan nuzul Al-Quran. Itu mungkin karena diyakini bahwa tanggal 17 Ramadan itulah ketika Al-Quran diturunkan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Tapi itu sebuah keyakinan, sebuah penafsiran saja. Jadi tidak bertentangan di situ maksudnya. Terima kasih Ustadz jawabannya. Oh ya, untuk pertanyaan terakhir mungkin dari saya Ustadz ya. Saya punya pertanyaan, izin bertanya Ustadz. Kan kalau penghafal Quran biasanya punya target untuk murojaah. Nah, karena murojaah itu biasanya kita tuh jadi yang penghafal Quran jadi nggak sempat untuk khatam Quran. Nah, menurut Ustadz sebenarnya yang lebih penting itu murojaah atau khatam Quran untuk penghafal Quran. Terima kasih Ustadz. Ya, dua-duanya penting, walaupun memang kalau harus memilih salah satunya karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya, saya cenderung melihat bahwa tergantung pada situasi. Kalau di bulan Ramadan ini mungkin yang baik itu adalah mengkhatamkan, ya, sehingga kita bisa lebih banyak mendapatkan keberkahan-keberkahan Al-Quran selama Ramadan. Tapi pada hari-hari yang lain, ya mungkin yang bagus itu adalah murajaah, memperbaiki bacaan, menata kembali bacaan kita, makhrajnya, tajwidnya benar atau tidak.
Dan juga tidak kalah pentingnya adalah menghayati makna-makna daripada Al-Quran itu. Jadi mungkin di bulan Ramadan dikhususkan kepada khatam saja, sehingga mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan keberkahan lebih banyak, pahala yang lebih banyak untuk kita semua. Tapi secara umum ketika membaca Al-Quran, ada baiknya jika dihayatin, kemudian bacaannya diperbaiki, makhraj dan tajwid, dan juga belajar makna-makna dari Al-Quran, dan sekaligus kalau memungkinkan baca tafsirnya dan lain sebagainya. Saya kira ini akan lebih bermanfaat dan akan lebih memiliki nilai ketimbang saja sekedar membaca dengan cepat untuk menghitung-hitung pahala itu. Sekali lagi saya tidak mengatakan tidak penting untuk kita mengharapkan pahala. Ihtisab itu penting, ya, mengharapkan pahala itu penting. Tapi jangan sampai kemudian karena dengan alasan menghitung-hitung pahala lalu kemudian kita tidak perlu memperbaiki bacaannya, membacanya pokoknya seadanya saja, makhrajnya salah, tajwidnya salah, yang penting cepat-cepat. Nah, saya kira ini kurang tepat karena Al-Quran itu punya haknya di atas kita. Ada hak makhraj, ada hak tajwid, hak difahami makna, tafsir dan lain sebagainya. Hak untuk diamalkan dan tentunya hak untuk ditabligkan, didakwahkan itu. Maka itu sangat-sangat penting sekali. Jadi saya kira begitu di Ramadan ini kalau bisa dikhatamkan, tapi pada bulan yang lain tekankan kepada murajaah, membaca yang baik, menghafal dan lain sebagainya. Oh iya, ini ternyata ada satu lagi Ustadz, dari Kak Sulaiman. Izin bertanya Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz mengenai tadarus selama bersama secara online? Tidak ada masalah. Sama juga sekarang nih, ceramah online juga nggak ada masalah kan. Jadi selama ini kan ceramah dengan muwajah langsung, ya, bersentuhan langsung, maka kita pun tadarus bersama secara online juga nggak ada masalah, ya. Jadi jangan sampai dibidahkan lagi. Yang salah kalau imamnya pakai Zoom gitu, lalu makmumnya di tempat lain gitu. Karena itu nggak boleh. Tapi kalau hanya sama-sama membaca Al-Quran, kemudian saling mengoreksi, lalu kemudian mungkin ada ustadz di situ yang bisa menjelaskan makna dan tafsirnya, sangat bagus sekali. Berarti kita sudah bisa memanfaatkan alat yang ada, bukan kita dimanfaatkan oleh alat, ya. Kalau kita kemudian main TikTok terus, main Facebook terus, berarti kita dimanfaatkan oleh media sosial, media yang ada, internet kita. Tapi kalau kita pakai untuk membaca Al-Quran, kita pakai untuk mengkaji Al-Quran, berarti kita sudah berhasil untuk menundukkan, ya, sains dan teknologi yang Allah berikan kepada kita, bukan kita ditundukkan oleh mereka. Jadi tidak ada masalah, saya kira kesempatan dan peluang yang baik untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mari manfaatkan kesempatan media ini untuk keberkahan, kebaikan. Dakwah juga termasuk, ya, bagaimana bisa misalnya merekam video-video singkat, kemudian di-share, atau misalnya membuat tulisan-tulisan singkat yang sederhana, kemudian di-share, atau mungkin sekedar mengutip pendapat-pendapat para ulama, kemudian di-share. Nah, ini bagian dari upaya kita untuk memanfaatkan, bukan dimanfaatkan, memanfaatkan media yang ada. Maka silahkan dipergunakan, termasuk saling membaca Al-Quran tadarusan dengan melalui media Zoom misalnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas pemaparan materi dan jawabannya. Lagi-lagi syukran jazakallahu khairan katsiran. Semoga ilmu tersebut dapat menjadi amal jariah. Amin. Amin. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi bersama pemateri. Untuk teman-teman, mungkin bisa di-on-kan kameranya, kita foto bersama ya. Kepada panitia dokumentasi mungkin bisa memandu pengambilan fotonya. Oke, semuanya bisa diaktifkan on-cam kameranya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada semuanya. Kita mulai ya. Ada satu slide ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, salah, ada slide-nya nyala ya. Ulangi. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekarang bisa bergaya, tersenyum, Masya Allah. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oke. Gayanya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya serahkan pada moderator.